aku salut banget sama Marc Marquez sama Joan Mir. Iya. Karena meskipun sama busuknya motornya, jelek banget gitu. Sialan, gue yang menang tapi gue malah di balik layar. Nah, Iya dia sih, buktikan di karena terlalu kontroversial dia bilang. Kalau misalnya Mas Joni nih jadi film steward, ini salah siapa sebenarnya? Yamaha, coba tolong didengerin lah kita berdua ini. Nonton Pedok Talk sering-sering, kasih Pedok Talk ini ke Lin Jarvis. Hai, selamat datang di Pedok Talk, tentunya bersama aku Lucy Wiryono dan seperti biasa dia aku culik lagi, Mas Joni Lono Mulyo. Ya dong, Joni Lono Mulyo, bukan mulia. Jadi sama mau Wiryono, ya kan? Joni Lono Mulya. Jadi hari ini khusus ada segmen khusus AMJLM. Jadi aku mau mengundang Om Joni ini untuk menjadi film steward ala-ala, ntar ya. Tapi sekarang kita mulai dulu dengan apa? Oh bukan dengan Ducati Monster SP di belakang, bukan. Tapi kita mulai dengan berita-berita hangat Mas Joni, ampun banyak banget. Gila parah. Oke kita mulai ya, tarik nafas dulu. Kita langsung gaspol pakai news flash. Yuk. Jadi yang pertama tentunya ini adalah, sebenarnya ini minggu yang gak menyenangkan sih. Betul. Mulai dari terjadinya kecelakaan di Asia Road Racing, ya kan? Itu betul. Haruki meninggal dunia. Jadi tentunya kita semua keluarga besar dari Pedok Talk ingin menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Karena ini adalah apa ya? Selalu ini adalah hal yang kita takutin gitu ya, Mas Joni. Dan ini selalu menjadi reminder bahwa ya ini motorsport ini olahraga yang sangat berbahaya, olahraga yang penuh dengan resiko. Makanya nggak bosen-bosennya kita berdua selalu bilang sama fansnya motorsport, mau apapun itu ya, mau WSBK, mau MotoGP, mau balap nasional, apapun, kelas apapun gitu ya. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa ini adalah olahraga yang berbahaya dan kita sebagai penonton itu memberikan dukungan tuh dengan baik-baik aja lah gitu ya. Kadang kita suka, payah nih, jelek nih, ya kan? Wah, cupu nih, jatuh nih. Bener-bener. Dan itu tuh kadang-kadang kata-kata itu mempengaruhi mental mereka juga. Padahal kita sama-sama tahu bahwa risiko itu sangat amat besar. Dan ini talenta yang sayang banget ya, Haruki ini. Ya saya rasa ya kalau mamanya lihat jejaknya nih lumayan cukup bagus bagaimana. Kan baru menang Suzuka 8 Hours itu kan, dan juga P2 ya kalau nggak salah ya. Dan kalau kita melihat ke belakang, dia di Red Bull Rookies pun pernah menang di Red Bull Ring. Makanya kemarin banyak wartawan, jurnalis asing tuh mempertanyakan, kok nggak ada momen silence buat Noguchi, bener, malah adanya ya untuk bos Aprilia kan. Padahal kan Noguchi ini kalau kita bilang. Aku pikir tadinya 1 minute silence buat dia. Makanya saya juga pikir seperti itu, dan juga kemarin sempat heboh kan, ada ya kalau mungkin yang nonton via YouTube itu tiba-tiba kok setelah dipastikan berhenti tuh YouTube-nya di-cut. Karena bukan apa-apa, karena takutnya banyak yang menyebarkan hasil replay itu. Dan sempat juga tuh ada di Twitter kalau nggak salah ada yang menayangkan insiden kejadian itu. Sampai Simon, sampai Matt Oxley, minta di-report ya. Bahkan sampai Van der Mark itu memaki-maki si pihak yang menayangkan. Iya. Karena juga nggak layak lah, ya kan. Pokoknya kita udah tahu bahwa sebenarnya ini kejadian yang sangat menyedihkan dan kita berdoa mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti ini lagi. Dan ya udah, kita sebagai fans itu mendukung dengan cara yang positif aja gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya. Selanjutnya adalah sebenarnya ini tuh menurut aku nggak setuju karena banyak banget nih orang-orang di luar sana, ini apa sih Dorna ganti-ganti lagi segala macam soal regulasi, padahal ini bukan diganti-ganti, ini soal free practice. Masalahnya kalau misalnya ternyata sesi hari Jumat itu nggak bisa, terus harus ngapain? Dan sebetulnya ini sih kadang aku juga suka gemes sama Dorna, kadang. Tapi sebenarnya kalau dilihat ini tuh bukan masalah dan apa ya, salah satu kesempatan kita buat maki-maki lagi gitu, bukan. Karena sebenarnya ini kan solusi, bener nggak sih? Kalau misalnya sesi Jumat harus batal, itu apa yang akan terjadi? Jadi ini kalau nggak salah, jadi hari Sabtunya kalau untuk menentukan Q2, Q1 gitu ya. Jadi kalau saya nih Jeng, bener kata Jeng, ini umpan lagi nih buat jelek-jelekin Dorna ya. Karena kan kalau saya kan ya udah deh, hapus aja sprint race, jadi balik lagi ke awal gitu. Pokoknya sprint race adalah masalah dari sprint race segala hal yang kalau mamanya istilah kemarin tuh sprint race adalah kunci. Jadi kalau mamanya di hold lagi atau ya udah legowo lah bahwa sprint race ini diubah, dibalikan ke yang semula. Saya rasa tidak akan ada perubahan-perubahan seperti ini. Iya makanya sebenarnya. Memang menurut Jeng bahwa kenapa dia mengeluarkan ini artinya bahwa mereka melihat setelah kemudian dia mengubah
format awalnya practice 1 ini menentukan untuk lolos Q2 dan lanjut ini, kemudian tadi kan awalnya pokoknya Jumat tuh dari mulai pagi dan 2 dan sesi latihan P2, itu pokoknya ya. Untuk penentuan dapat lolos Q1 Q2. Ternyata kan akhirnya disepakati untuk yang hari Jumat pagi ini sore aja. murni untuk cari setting. Jadi cuma ada P2. Nah, muncul ini baru kepikir mungkin lah dengan kondisi nanti fly away round yang kondisi cuaca tidak menentu, bagaimana kalau sampai kejadian Jumat itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya diubah. Karena kemarin sebetulnya di Silverstone kan udah hampir kejadian, betul, bener kan? Udah hampir, makanya keluar yang ini gitu. Jadi pokoknya sebenarnya ini nggak ada sesuatu yang gimana-gimana kok. Ini cuman contingency plan yang artinya adalah sebetulnya ini adalah backup plan. Kalau misalnya hari Jumat nggak bisa, berarti apa yang akan terjadi? Berarti nanti yang menentukan Q1, Q2 adalah sesi yang hari Sabtu. Betul. Ya kan? Di pre-practice 2-nya awalnya diganti. Tapi kalau sampai kejadian misalkan tidak di Sabtunya nggak bisa juga, artinya yang P1 ya P1 yang mestinya dipakai buat latihan. Jadi ya sebenarnya kalau sampai kejadian begini, pembalap dan mekanik yang bikin, waduh, Sabtu hujan nih. Kemudian yang pas sorenya juga hujan, wah P1 nih, padahal kan di P1 ini cuma biasanya nggak pernah dipakai gitu. Kayaknya cuma itulah gitu. Ini namanya juga cuma contingency plan, betul. Selanjutnya, ini juga ada info tentang Joan Mir yang ternyata dia sudah mempertimbangkan untuk aku pensiun aja karena Honda susah banget gitu. Tapi ya ini ya, sebetulnya aku mengapresiasi apa yang dilakukan sama Joan Mir dan juga Marc Marquez. Aku salut banget sih sama mereka berdua. Karena dua rider Honda ini, mereka tuh mengganti mentality-nya banget. Mir kemarin aja juga DNF juga kan gitu, jatuh lagi gitu. Dan dia berat banget lah, dia kan juara dunia 2020. Setuju. Terus udah gitu Marc Marquez juara dunia 8 kali. Kebayang nggak sih ini dua talenta luar biasa ini dengan keadaan Honda yang seperti itu. Nah, tapi mereka berdua ini mengubah mindset. Bukan lagi marah-marah, tapi ya udah kita mau apa nih? Kita bisa ngapain dan kita bisa berkontribusi apa. Jadi race ini mereka lakukan untuk bukan ngejar posisi, bukan ngejar poin, tapi untuk ngasih foundation untuk tahun 2024 dan selanjutnya. Karena fix setelah Alex Rins nggak ada, ya siapa lagi mau nggak mau. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu artinya si Joan Mir dan Marc Marquez mau nggak mau harus melakukan hal itu. Kalau cuma ngejar istilahnya dengan keadaan motor seperti ini maksa, ya resikonya takutnya malah cedera makin terjadi parah atau apa-apa, apalagi malah bikin repot. Setuju. Dan mungkin ya, kan aku so tahu, karena aku kan nggak kenal sama Marc Marquez, aku nggak kenal sama Joan Mir, aku nggak kenal sama Fabio Quartararo. Fabio Quartararo ini kayak lagi nempel banget sama Marc Marquez loh. Iya nggak sih? Di awal dengan ini kan dia komen-komenan di Instagram, ya kan, gitu. Gimana top speednya, ditanya sama Marc Marquez. Tapi sebenarnya menurut aku kenapa mereka kayaknya lagi mungkin banyak ngobrol yang kita nggak tahu gitu ya. Karena Fabio Quartararo juga minggu lalu kan kita baru ngomongin, dia ngeluarin ultimatum. Dia bilang kata Yamaha cuma punya tuh 1 bulan. Dia revisi. Sekarang dia bilang katanya, ya kemarin itu aku agak emosional aja sih. Jadi aku harusnya nggak boleh kayak gitu. Jadi aku tuh kalau bisa milih sebetulnya, aku pengennya tuh bisa comeback bersama Yamaha. Dari mulai ada di atas, sekarang lagi struggling, kalau bisa idealnya aku bisa comeback bersama Yamaha. Menarik sih, karena sebetulnya apa yang Mas Joni lihat, kenapa dia tiba-tiba bisa merevisi apa yang menjadi ultimatumnya dia sebetulnya? Karena satu hal juga, dia berpikir nanti di 2024 itu slotnya akan sangat sulit. Mau tidak mau meskipun dia kayaknya lagi dicolek-colek mulu sama Davide Tardozzi deh. Betul, Davide Tardozzi dan bahkan juga sampai katanya Aprilia yang sempat kita bahas kemarin katanya. Ya kan? Cuman dari sisi semua itu melihat komposisi 2024 yang kemudian kita tahu kabar Brad Binder diperpanjang. Ini kan udah memastikan bahwa wah tempatnya makin jelas, makin sempit, makin kecil. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya Marc Marquez mau tidak mau harus membuktikan diri. Lagi-lagi nih ini juga ya Marc Marquez apa Fabio Quartararo? Fabio Quartararo. Bukan ya. Soalnya emang lagi dekat berdua, nggak apa-apa. Karena kalau kita melihat kan kalau secara kondisi dua-duanya juga lagi bermasalah. Iya benar. Dua-duanya juga berada di pabrikan Jepang yang mentalitasnya selalu dipertanyakan oleh mereka berdua. Nah saya rasa dengan kondisi kemudian kemarin ultimatum pasti ada ya kalau saya kayak karyawan tuh pasti dapat SP. Iya gitu. Benar bukan yang ini. Bukan. Ini SP. Tapi bukan yang ini. Bukan yang ini. Ada SP. Nah dengan kondisi seperti itu Marc Marquez lagi tuh Fabio Quartararo. Ya mau tidak banget kayaknya sama Marc Marquez. Mau tidak mau dia harus ya
oh bener juga nih, apalagi kan. Ya karena dia emang lagi bernaung di bawah Yamaha satu gitu, itu, udahlah. masa iya kondisinya emang orang-orang melihat udah jelek, terus dijelekin juga oleh ordalnya. Wah, setuju. Malah ntar jangan-jangan nih emang dia pengen keluar, siapa tahu ini nanti akan memperburuk suasana. Yamaha yang mungkin awalnya begitu mengandalkan Quartararo, setelah kondisi kayak gini ntar, ayo deh nggak usah. Karena biasanya nih Jepang nih itu juga melihat bukan hanya kemampuan, skill, talenta, tapi juga attitude, perilaku. Seandainya perilakunya bagus, ya pasti akan dipertahankan. Karena mau nggak mau kan sebetulnya ya, Fabio Quartararo sedang membawa namanya Yamaha. Lagi ada leathernya Yamaha, semuanya lagi Yamaha gitu kan. Jujur kata, Jeng, kalau kemarin Morbidelli istilahnya mau bertahan, itu diperpanjang. Pasti. Karena Morbidelli attitude-nya baik, tidak pernah istilahnya dia selama 2019 dia nggak pernah ngomong jelek Yamaha, nggak pernah. Walaupun dia dikasih motor yang 2 tahun ya tuh udah. Nah, dengan kondisi saat ini nggak ada Morbidelli, kemudian tinggal Quartararo, kalau sampai Quartararo istilahnya menggiring opini yang tidak bagus, ini bakal susah buat Yamaha. Analoginya gini deh, pokoknya kalau kamu semua yang nonton, aku yakin kan pasti pernah punya mantan ya gitu. Kalau mantan kamu dikit-dikit ngejelekin mantannya dia, lagi pacaran sama kamu, berarti dia sama semua mantannya begitu. Makanya jangan percaya sama orang yang suka ngejelekin mantannya. Betul nggak? Ya kan? Jadi kalau dia, emang kamu pernah berantem apa gitu? Ya pokoknya aku sama kamu aja gitu harusnya ya kan. Aku fokus gitu. Nah itu sebenarnya yang dilakukan, makanya kenapa aku bilang aku salut banget sama Marc Marquez sama Joan Mir. Karena meskipun sama busuknya motornya jelek banget gitu sama Yamaha, tapi mereka berdua oke udah deh kita bisa ngelakuin apa nih sekarang. Oke kita ngerubah mindset aja. Jadi mungkin itu juga yang alhamdulillah dibukakan ya pikirannya Fabio Quartararo. Jadi udah manis-manis aja dulu sekarang. Heran deh. Oke, next. Marc Marquez juga kemarin ngomong-ngomong memberikan pujian katanya buat KTM. Sampai ada juga yang media, biasa kan media goreng-goreng ya. Marc Marquez kok di interview ini ngomong manis banget sih tentang KTM. Jadi Marc Marquez tuh ngomong gini, pokoknya Ducati tuh pasti akan dikejar sama KTM. Jadi kita nggak lama lah ngelihat KTM pasti bisa ngejar banget. Katanya gitu. Terus itu digorengnya karena ada pit buyer di situ. Iya emang makanya tuh gitu. Mereka kenapa sih ngomong kayak gitu? Media pada bilang gitu kan. Emang benar lagi main mata gitu atau mungkin ada kemungkinan setelah 2024 Marc Marquez akan ditarik? Saya rasa tidak seperti itu. Nggak juga ya? Karena kalau kita melihat ya satu sisi KTM itu udah istilahnya punya program ke depan panjang dan juga mereka udah punya istilahnya backup plan dengan pembalap-pembalap mudanya. Artinya saat ini aja mereka lagi bingung. Sekarang nggak ada slotnya. Iya, ya kan? Stok pembalapnya ada, motornya kosong. Iya, soalnya udah pasti nih, udah dikonfirmasi. Minggu lalu kan kita ngomong, katanya KTM itu masih berusaha untuk nego ke Dorna untuk minta slotnya. Karena dari KTM tuh bilang ke Dorna, kan ada slotnya Suzuki. Betul. Boleh dong gitu, kita nambah 2 lagi deh. Iya. Atau kalau misalnya nggak boleh, 3 deh, satu. Ya kan, satu tim 3 rider gitu. Nggak boleh juga. Pokoknya Dorna pengennya ada bener-bener pabrikan yang baru. Jangan KTM lagi gitu. Jadi akhirnya udah nih, batal. Makanya case close. Nah, sempat terdengar kabar juga, makanya kalau tadi Marc Marquez mau di KTM kayaknya enggak. Ini nih kan sekarang Pedro Acosta udah pasti masuk. Iya. Antara si Augusto Fernandez sama Paul. Augusto Fernandez katanya yang mau ada elimination round. Makanya antara mereka berdua, benar? Iya, bukan elimination round yang justru. Ya, istilahnya melihat perkembangan mereka mulai dari ronde kemarin sampai nanti Valencia. Sebenarnya karena memang efek dari Pedro Acosta, karena kan awalnya Paul Espargaro juga ya nasib sial karena dia harus absen parah karena cedera, kemudian tidak bisa menunjukkan performa terbaik. Sebenarnya Augusto Fernandez tuh udah istilahnya dikasih pur lah. Jadi tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama dengan Remy Gardner dan Fernandez sebelumnya. Makanya Augusto Fernandez dikasih waktu semusim, kalau bagus akan ada opsi perpanjangan. Tapi tiba-tiba ada nama Pedro Acosta. Pertanyaan aku selanjutnya Mas Joni. Aku nggak tahu sih ya, Mas Joni mungkin harus jadi cosplay, jadi pit bearer mungkin ya gitu. Iya. Kita udah sering lihat gitu ya, semua yang berhasil di Moto2 tidak serta-merta bagus di MotoGP. Bener gak sih? Setuju. Kenapa mereka sampai, udah Pedro Acosta pokoknya lo harus naik ke MotoGP, dan yang dikorbankan dalam tanda kutip adalah antara Paul Espargaro sama Augusto Fernandez yang sebetulnya mereka juga baik-baik aja sih. Ya gak perform banget gitu, tapi mereka harus make way untuk seseorang yang anak baru. Bukan anak barunya, Jan. Kenapa? Tapi ini Pedro Acosta ini dibidik. Takut diambil ya? Itu.
dibibit oleh KTM, Iya. kemudian dibina oleh KTM. Takut diambil pabrikan lain. Kalau sebagai pabrikan lain terus menang, waduh itu mangkalnya segede gunung. Jadi mendingan mereka ambil resiko. Iya. Ya kan berjudi dalam tanda kutip dengan Pedro ini. Acosta. Sebab ini nih Pedro Acosta melenceng dikit, istilahnya ada celah nih. Itu pasti banyak yang Honda, naksir, pasti bener. Yamaha, udah ngambil bahkan Ducati. Oke, itu jawabannya. Jadi kenapa mereka bela-belain banget naikin Pedro Acosta supaya nggak diambil sama pabrikan lain. Pinter sekali Mas Joni Lono, emang luar biasa. Oke, itu selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah teka-teki atau puzzle yang juga menarik karena Johan Zarco sudah dipastikan dia benar dia nggak perpanjang kontrak sama Prima Pramac. Meskipun ini terjadi kehebohan antara Kanal Plus yang udah duluan mengeluarkan berita, terus Johan Zarco ditanya lagi, ini kata Kanal Plus udah enggak, aku belum bilang apa-apa, aku belum tanda tangan. Terus akhirnya beberapa jam kemudian baru ya kan, makanya ada meme-nya. Meme-nya kocak banget tuh. Jadi gambar ada dua anjing Doberman pakai logo Ducati Corse dan LCR, tiba-tiba nyari Kanal Plus berupa kucing lagi sembunyi. Itu sempat heboh meskipun akhirnya benar terjadi bahwa Zarco tidak mau panjang dengan Pramac Racing. Kalau di sini sih si kucing lagi nungguin ikan asin. Kalau meleng Doberman-nya gue makan loh gitu kan. Nah itulah Kanal Plus ya kan. Nah kemudian akhirnya dengan Johan Zarco udah dipastikan untuk mengosongkan kursi di Prima Pramac. Artinya kan nggak ada nih penggantinya tuh siapa. Betul. Marco Bezzecchi sebetulnya harusnya ke situ karena dia pengen dapat motor GP24 pabrikan. Yang hanya memang diakomodir untuk Ducati Lenovo sama Prima Pramac. Nggak mungkin dikasih ke Muni VR46 karena ribet buat Ducatinya. Betul. Udah pernah dicoba dan ribet. Akhirnya Valentino Rossi juga bilang, aku sih pengennya Marco Bezzecchi tetap di sini. Karena dia udah menyiapkan tim yang sangat baik untuk Marco Bezzecchi, bahkan Matteo Flamini aja tuh juga handpick lah. Petik tangan bener-bener gitu kan. Diambil Valentino Rossi buat Marco Bezzecchi. Oh ini dulu gue bikinin tim yang cakep banget gitu supaya kamu bisa bertahan di sini. Mungkin memang ambisinya Valentino Rossi adalah Marco Bezzecchi bisa jadi juara dunia dengan membawa tim Muni VR46, bener kan? Tapi berarti siapa dong? Kalau misalnya Bezzecchi, apakah dia mau mengorbankan keinginannya dapat factory racing, baik? Terus siapa yang mau ngisi Prima Pramac? Kalau saya sih melihat dengan kondisi saat itu terjadi, sangat dimungkinkan adalah Franco Morbidelli. Beneran? Betul, itu ya. Kalau sebenarnya kan sempat diungkapkan bahwa kalau Bezzecchi mau ngambil motor pabrikan dan bergabung ke Pramac Racing, nah tempat yang tinggal Bezzecchi jadi milik Franco Morbidelli. Karena Morbidelli ini juga menjadi bagian integral pembibitan Valentino Rossi akademi balapnya. Nah cuman kemarin kan Bezzecchi sempat ditanya lagi, dia sempat akhirnya agak terdesak kemudian mengatakan tunggu nanti Katalunya. Cuman dari beberapa gambaran dia merasakan bahwa saat ini dia berada di tim yang membuat dia nyaman, membuat dia betah, udah kayak keluarga sendiri. Bahkan ya banyak tahu dengan Matteo Flamini yang punya pengalaman sebelumnya sebagai data engineer Valentino Rossi. Artinya saat ini udah mulai ketemu dan bahkan kan kalau kita ingat sebelumnya di tahun sebelumnya itu agak kesulitan, tapi sekarang malah menuai kemenangan. Artinya benar-benar udah istilahnya dynamic duo banget lah nih komposisi yang Bezzecchi di Muni VR46 Racing Team. Nah, jadi dia nggak apa-apa ya, cuman dia dapat full factory support kok katanya kan? Betul, full factory support. Mungkin ya kalau saya lihat Ducati itu selama pembalap yang menunjukkan performa terbaik, mungkin akan ada upgrade yang diberikan. Nah, tinggal nih ini akan menjadi sejarah kalau Franco Morbidelli ke Pramac Racing. Nah, pastinya nih saya melihat Franco Morbidelli cuma tidak hanya sebagai pembalap nantinya, tetapi juga akan memerankan posisi yang ditinggalkan Johan Zarco. Bener juga. Jadi pas ya? Betul, makanya saya sebenarnya sih pengennya Morbidelli bertahan di Yamaha, tapi perannya ditambahin sebagai pembalap yang mengembangkan motor M1. Cuman akhirnya kan nggak jadi seperti itu. Ya, tapi kan sekarang punya Alex Rins juga. Dan sebenarnya ini Yamaha coba tolong didengerin lah kita berdua ini. Nonton Pedok Talk sering-sering, kasih Pedok Talk ini ke Lin Jarvis. Alex Rins tuh ya aset yang luar biasa loh. Ya kan, Pak Lin Jarvis coba tolong didengerin. Dia udah pernah nyobain Suzuki, nyobain Honda. Sekarang Yamaha. Yang mungkin ini adalah sama kurang lebih DNA-nya sama kayak Suzuki. Ya kan, inline 4 yang powerful. Nah, jadi dia bisa cerita tuh, jangan dengerin Fabio Quartararo aja, ya kan. Ada dua rider, dengerin dua-duanya. Maksud aku gitu, jangan salah satu aja. Ya karena saat Alex Rins dan Joan Mir di Suzuki, itu pengembangannya tidak hanya mentok di satu orang, tapi diberikan baseline-nya siapa nih? Berdasarkan dari misalkan dari Alex Rins, tapi berdasarkan pengembangan di balapan. Oke deh, ini ala-ala Joan Mir, ini ala-ala
Alex Rins, meskipun hasilnya kemudian di 2020 itu John Mir yang lebih konsisten. Tapi kan kalau kita melihat total kemenangan, Alex Rins lah yang pernah menang banyak. Betul. Nah jadi ya, kalau menurut Babang Rossi dan juga menurut Babang Janilono gitu, katanya memang Valentino Rossi bilang, pokoknya kalau bisa sih memang Marco Bezzecchi tetap ada di Moneviar 46 karena pindah ke tim lain itu bukan berarti sebuah hal yang baik juga. Jadi kalau katanya Valentino Rossi, dia bilang tuh, kemarin aku lihat di Crash MotoGP kan, dia bilang it will be fantastic for Franco to move to Pramac Ducati. Kayak Valentino Rossi nggak ngomongnya gitu, Allora. Kalau dia ada Allora. Jadi dia bilang pokoknya it would be great if he stay with Moneviar 46 gitu. Jadi udah ya teka-tekinya itu. Tinggal kita tunggu aja. Tapi kemarin Franco Morbidelli pas di interview kan ditanyain terus tuh sama Jack Appleyard. Jadi gimana? Ini udah loh, udah confirm loh. Zarco udah pindah ke RCR. Jadi kamu masuk ke Prima Pramac. Frankie says relax katanya. Kalian kenapa sih? Suruh aku buru-buru untuk ngasih tahu, belum saatnya, nanti kamu tunggu aja. Media tuh nggak usah buru-buru aku. Betul. Relax katanya gitu. Frankie says relax, katanya begitu. Karena saya tahu kenapa dibilang kayak begitu. Ini nunjukin juga ke Yamaha. Nih, gua mau menunjukkan performa yang terbaik. Ducati sekarang yang mau sama aku. Kok Frankie sama kayak aku? Ducati juga. Nah terus ada informasi juga yang tadi udah di-mention juga sama Mas Joni. KTM memperpanjang kontraknya dengan Brad Binder sampai 2026, luar biasa. Tapi ya emang cocok sih gitu ya. Terus udah gitu Alex Rins kemarin juga kita sempat lihat dia sudah hadir juga sebetulnya. Tapi ada masalah nih, jadi begitu dia ditanya sama media, jadi kapan dong bisa balik? Sebenarnya tulangnya tuh udah heal. Tapi masalah syaraf, nah itu yang paling sulit juga gitu. Jadi nggak ketahuan ya kalau syaraf mau beresnya kapan gitu, nggak bisa diukur soalnya. Ya gitu. Masih bisa makan waktu juga. Betul. Ya udahlah terima aja. Kita break dulu karena abis ini kita akan bahas apa saja yang terjadi di Austrian GP Red Bull Ring kemarin. Yuk. Brad Binder bilang, gue sih selalu megang Augusto Fernandez karena dia tuh kalau kamu, udah mulai, sebentar. Ini sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu apa yang terjadi di Austrian GP sepanjang weekend kemarin. Nah supaya kalian gampang nontonnya, terus kita ngomongin nggak lompat-lompat. Aku kan anaknya rapi banget ya. Jadi dimulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kita ngomongin hari Jumat dulu. Nah hari Jumat ini aku langsung keinget Pedok Talk episode yang minggu lalu. Aku kan bilang, hah Aprilia, Mas Joni yakin? Aku bilang gitu kan, dia yakin banget. Tapi dengan disclaimer, Aprilia bisa Jeng. Betul. Kan latihan. Bener tapi bener, gila ya hari Jumat tuh Aprilia gokil banget. Luar aku juga, gila Mas Joni cenayang abis. Kok bisa gitu ya? Karena ternyata dia sirkuit Red Bull Ring kan jelek banget buat Aprilia. Mereka nggak pernah punya, nggak punya rekor yang bagus di sini. Tapi hari Jumat kemarin impresif ya nggak sih? Terutama di tangan Maverick Viñales. Apa yang menurut Mas Joni cakep di hari Jumat? Jadi kalau kita melihat dia udah mulai ketemu, feeling udah dapet, motornya udah sesuai dengan diharapkan. Dan kalau kita ingat juga, ya dia pernah pole position pakai Yamaha. Cuman waktu itu kan Yamaha problemnya adalah waktu itu masih pengeremannya pakai yang 33 cm yang sampai dia akhirnya jump aboard. Nah di Aprilia ini jauh lebih baik. Dan bahkan kalau kita melihat dari soal power dan juga dari soal kelincahan, ini dimiliki oleh Aprilia. Nah kemarin memang apalagi yang kayak Mas Joni bilang kan ada chicane yang baru itu ya. Itu yang chicane yang baru ini sebenarnya kalau mau dibilang nih sempat itu tuh si Alex Marquez bilang kalau pemainnya melihat saya dulu pakai Honda ya pakai chicane ini enak nih. Tapi dengan Ducati bisa nggak dicabut katanya. Pengennya. Nah dari sini ini jadi kelebihan. Tapi sayangnya tuh tidak istilahnya kemarin itu istilahnya pembalap KTM dan juga Ducati itu nahan, nggak menunjukkan performa yang sebenarnya itu karena buat mereka ya cari setting dulu karena mereka udah punya pattern. Nah si Aprilia ini mungkin tidak menyangka juga bahwa kelebihan mereka yang dia miliki ternyata tidak ada apa-apanya di saat di sesi yang benar-benar menentukan. Soalnya bukan cuma Aprilia, bahkan Fabio Quartararo juga bagus loh. Betul. Ya kan? Tapi itu kan ya. Ya benar, dia udah gaspol. Udah gaspol, yang lain baru ya cuma 75%. Aku baru ngulet-ngulet aja loh ini, belum bangun. Betul. Itu dan juga semalam tuh dikatakan oleh Paul Bonora memang ada sedikit perubahan tersendiri terkait dengan
daya power mesinnya. Karena kalau kemarin-kemarin itu memang ditahan karena ingin pakai limiter kan. Betul, ditahan agar bisa lebih lincah melibas tikungan-tikungan yang karakternya seperti Silverstone kemarin. Tapi untuk sirkuit ini mau nggak mau itu benar-benar harus top speednya cukup bagus. Betul. Ya. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya pedok crew sempat ngelihat gitu ya layoutnya, kalau kita lihat di kertas kan kayaknya gini doang gitu. Apa susahnya? Susah banget, sumpah. Betul. Jadi ya, aku juga nggak tahu karena aku belum pernah race di sana ya. Naik motor juga nggak bisa. Tapi sebetulnya kalau menurut rider-rider MotoGP, Marco Bezzecchi gitu misalnya, dia bilang, aduh ini tuh sirkuit yang susah banget. Betul. Karena kenapa? Ada downhill, ada uphill, terus udah gitu, ini adalah salah satu sirkuit yang punya breaking points yang bener-bener berat banget gitu. Jadi ini nyiksa nyiksa bahan bakar. Jadi itu parah banget. Marco Bezzecchi kan abis kemarin sampai dibonceng sama Valentino Rossi akhirnya kan. Itu karena dia simulasi untuk sprint race. Iya benar. Ada abis. Benar. Di saat kita concern top speed, ini bakal boros bensin. Sementara kapasitas bensinnya 22 liter dan bahkan kalau di MotoGP itu pakai berat sebenarnya. Karena biar kalau liter kan kalau mamanya suhunya tinggi malah bisa ngurangin. Jadi pakai berat. Dan kemudian juga pengereman. Nah, pengereman kemarin kan akhirnya banyak yang milih pakai cakram yang lebih besar diameternya. Kalau enggak itu akan sulit. Dan benar juga Jang, tadi itu tikungannya kalau kita melihat itu agak sedikit lancip-lancip, ini agak merepotkan buat motor yang sebenarnya karakternya high speed. Mereka itu corner. Ya, kalau braking tuh kenapa dibilang heaviest braking point itu terjadi di turn 1 gitu misalnya. Mereka tuh dari 300 km per jam harus ngerem. Nah makanya Jack Miller juga bilang kan, di sini pokoknya kalau mau bikin lap time yang sangat perfect itu susah. Jadi nggak mungkin tuh 130 tuh nggak mungkin, kata Jack Miller. Betul. Tapi nanti ada yang bisa mematahkan teori itu nanti dulu, bukan sekarang. Tapi emang susah banget karena kayak kalau lupa atau beda dikit titik pengeremannya itu bisa lewat lagi gitu kan, karena tajam-tajam tadi Mas Joni bilang. Dan juga tadi kan tikungan 1 itu agak sedikit cilukba kan, belok kanan tapi nanjak. Kemudian ya di tikungan 3 itu lebih susah lagi. Benar. Kemudian tikungan 4 juga agak sedikit curam. Nah, yang enak itu justru memang di sektor 4, 3, 4 aja ngambil flowing, ketemunya 89, cuma memang agak menyita ada 89 karena ini benar-benar dua tikungan yang cepat. Iya benar, karena Fabio Quartararo juga kemarin 1-2 dia malah dapat di sektor 3 dia malah kerepotan, ya kan? Ih bener kan, pinter loh aku. Oke, ini bangga pasti sama aku. Lama bersama Mas Joni, lama-lama pinter juga. Oke, kemudian kalau ngomongin soal karakteristik sirkuit, makanya kemarin akhirnya Marc Marquez juga pakai aerofairing yang baru. Dan itu kemarin sebetulnya dites sama Nakagami di Silverstone, tapi kenapa baru dipakai di sini? Karena memang sebetulnya butuh ground effect-nya tuh justru di sini gitu kan. Downforce-nya yang ekstra itu adalah di sirkuit ini. Karena konon katanya Nakagami, masalahnya Honda nih, kalau misal kalian mau tahu kenapa sih Honda kok kayak pelan banget. Jadi Honda itu sebetulnya memang di bagian ban belakangnya itu spinning banget. Jadi kalau misalnya itu nggak bisa punya akselerasi akhirnya kan, karena ngangkat. Jadi kalau jadi berkaitan dengan sirkuit ini Jang, si Honda itu akhirnya awalnya pakai wheelbase atau sasis atau swing arm agak panjang. Cuman efeknya apa? Dengan kondisi sirkuit stop and go, masuk tikungannya harus ngerem sejadi-jadinya, kemudian keluar ngegas jadi-jadinya, itu wheelie. Spinning ya jadinya? Ya, wheelie juga? Wheelie, makanya dia pakai ground effect. Bener kan, dapat. Dengan kemudian menggunakan swing arm yang lebih pendek. Tujuannya tidak jangan wheelie. Tapi bobot pengeremannya jadi berat ke depan. Bener, akhirnya makanya spinning. Nah, makanya nggak punya akselerasi kan? Ya, akselerasi belakang tidak ada grip, tidak ada kehilangan. Jadi ya itulah agak sedikit ya kalau saya rasa ribet ya. Ini yang mesti dilakukan oleh Honda adalah segeralah membenahi. Ya paling tidak saya nih kalau saya sarankan tirulah Ducati dengan merekrut istilahnya test rider yang berpengalaman. Jadi pada saat motor baru keluar, si test rider yang istilahnya melakukan assessment, ini kurang ini, pada saat dibalapkan, nah tinggal disesuaikan dengan karakter masing-masing pembalap. Joan Mir kayak apa, Marc Marquez kayak apa. Nah kemarin kan Nakagami yang diturunkan, dan itu kondisinya juga tidak cerah, tidak apa, jadi agak sulit. Nah, Marc Marquez itu hari pertama Jumat, itu masih pilih 2 aerofairing loh, Jong. Artinya yang mana nih? Kemudian baru dapat hasil, itu pun setelah hari siangnya tuh. Dan itu nyaris dia bikin rekor langsung ke Q2 kalau tidak ada insiden dihalangi oleh Pol Espargaro. Kalau enggak lolos tuh. Iya bener ya, tapi Pol Espargaro bilang kok aku minta maaf ya gitu, karena tapi dia emang baik banget ya ternyata ya. Meskipun dulu tuh aku pernah bilang sama Mas Joni, Pol Espargaro tuh mukanya kayak nyolot banget ya gitu. Tapi dia tuh ternyata baik banget loh. Jadi pas kejadian insiden sama Marc Marquez tuh lagi hot lap sebetulnya. Terus
Paul tuh udah sempat ngeliat, cuman dia bilang aku tuh karena udah kelamaan banget nggak race, jadi aku tuh nggak bisa ngukur, dia rasanya cepet banget gitu. Jadi dia emang jadinya ngehalangin, tapi akhirnya dia minta maaf meskipun akhirnya dia dapat penalti juga sih, gitu ya. Penalti turun 3 posisi. Iya, udahlah nggak apa-apa. Tapi yang menarik adalah kemarin waktu di sesi Jumat ada 4 pabrikan yang berbeda gitu di top 10, jadi itu seru banget gitu kan, nggak cuma Ducati tapi ada Aprilia, ada KTM, ada Yamaha satu-satunya yang nyempil, ya kan. Terus sekarang kita masuk ke sprint race hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ini juga seru. Tapi tadi dulu, Mas Joni, paling menarik dari hari Sabtu sprint, kalau menurut aku lebih seru sprintnya daripada race-nya soalnya. Apa yang paling menarik dari hari Sabtu sprint? Ya, insiden. Kan kamu nggak suka sprint, makanya aku tanya itu dulu. Iya, sebenarnya yang saya tidak suka ya kemarin tuh ya udah mendingan kagak ada aja sprint. Dan juga yang kedua adalah saya tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Vince Stewart dalam menentukan hukuman-hukuman yang berbagai macam kejadian. Itu dia, ini nih sesi ini yang kalian tunggu-tunggu. Kalian banyak yang tanya sama aku, jadi sekarang ini ada jawabannya, ya kan? Kalau kita ngomongin Jorge Martin, kita tahan dulu karena kita kasih tahu dulu deh siapa yang berhasil masuk podiumnya. Jadi podium sprint hari Sabtu adalah Pecco Bagnaia, ya kan? Kemudian Brad Binder. Yang ketiga? Yang ketiga siapa aja ya? P3 itu siapa sih? P3 sprint. Siapa sih? P3 aku gue lupa. Hah? Alex Martin. Jorge Martin, bener. Kok Alex Martin? Tentu aja bukan. Itu makanya kita mau ngomongin Jorge Martin, ya kan? Jadi gini, itu kan podiumnya adalah Pecco Bagnaia, kemudian Brad Binder dan Jorge Martin. Kontroversial banget, ya kan? Jadi dimulai sebetulnya dengan pole position dulu deh, Pecco Bagnaia itu juga cakep banget. Kemudian Viñales tuh juga aku sebenarnya seneng banget di kemarin P2. Betul. Akhirnya Aprilia bisa front row. Seneng gak sih? Bukan seneng lagi, wah menang nih, kejadian nih, 3 kemenangan berbeda. Aku juga langsung ingat Mas Joni, soalnya Mas Joni bilang Aprilia tuh masalahnya cuma gak bisa start di front row. Kemarin kejadian. Terus di P3-nya tuh ada Brad Binder, ya kan? Nah, inilah awal mula insidennya. Ya. Viñales yang udah dapat front row yang kita impi-impikan bersama, tiba-tiba dia malah kenapa dia gitu. Itu kenapa sih ada masalah sama ini yang menjadi problem launch-nya? Jadi si Aprilia itu udah yakin di paruh musim kedua ini membenahi kopling, juga baik kopling yang di mesinnya maupun di tuasnya tuh diharapkan bisa lebih baik. Makanya waktu itu kan Viñales latihan start dulu. Nah cuma kemarin tuh saya bingung kok nggak latihan start yang bagus lagi. Udah pede. Masih masalah ternyata. Iya sih. Akhirnya membuat istilahnya agak sedikit kekisruhan, pembalap-pembalap lain jadi ketahan. Nah Martin nih yang bener-bener super agresif, super kencang masuk. Alex Martin masuk titik terdalam. Sementara tikungan 1 itu lancip. Jadi istilahnya semua pembalap pasti ngambil bagian luar untuk bisa masuk ke dalam. Ini enggak, Martin tiba-tiba terobos masuk pembalap. Quartararo lah yang menjadi problem pertama itu disenggol. Nah dia kebetulan berbarengan ada Viñales disenggol juga, kena senggol efek dari Quartararo. Viñales nyikat Marco Bezzecchi kena Johan Zarco. Nah si Viñales ini nubruk Miguel Oliveira, bubar. Oke, tanya. Sebagai Vince Stewart cosplay ala-ala Bapak AMJLM, kalau misalnya Mas Joni nih jadi Vince Stewart, ini salah siapa sebenarnya? Dan apakah Jorge Martin emang harusnya layak diberikan penalti gara-gara si insiden pertama ini? Harusnya layak di penalti. Ada yang bilang soalnya dia harusnya dapat black flag. Ya, karena itu kan karena kedua kali kejadian Marini. Tapi kalau pamannya melihat dari yang pertama ini harusnya dia dapat apa? Long lap penalti. Long lap penalti mestinya. Jadi prosesnya itu kemarin saya rasa terlalu lama sampai dia harus ada informasi ya akan dibahas setelah race. Lah ngapain kalau pemain race sampai akhirnya kemudian dihukum long lap penalti di race berikutnya. Lah orang kejadiannya kok di sprint race gitu. Itu seru banget sih karena sebenarnya gini, begitu itu kan kejadian ya kan. Jadi sebenarnya salah Jorge Martin kalau menurut AMJLM. Betul. Kemudian lanjut lagi nih, kejadian lagi. Macam kurang bikin susah banyak orang ya. Luca Marini juga kena dan Luca Marini bilang waktu di interview, ya dia kenapa harus kayak gitu? Karena dia tuh kena kakinya, dia tuh kena. Itu, kedua, ya semua pembalap pasti akan itu kan tikungannya chicken juga. Jadi kalau kita melihat akan sulit untuk menyalip di titik pertama. Karena kalau kita melihat kemarin kebanyakan pasti mereka akan mengambil titik yang kedua karena masuk lebih dalam di duanya akan lebih enak. Nah ini Martin terlalu memaksa. Mau nggak mau, ya itu sih memang istilahnya niatnya emang mau niat buang Marini gitu. Makanya Marini tuh
emang mau ngedorong sebenarnya. Itu udah ya mungkin kalau mamanya tikungannya high speed atau tikungannya bulat gitu, mungkin ya Marini akan cuman kebuang keluar doang. Ini kan benar-benar chicken ini harus istilahnya agilitas cukup tinggi. Marini kalau mamanya tidak belok itu akan kena crash. Akhirnya pada saat itu betul hilang ban depan, dia crash. Nah makanya abis kejadian turn 1 yang makan korban banyak ya, sampai Gracie ini ya, apa Prima Pramak sih yang bikin, yang bikin bowling. Oh, Gracie ini. Wah ini kalau di translate ke bahasa Sunda karambol. Karambol, bener. Terus udah gitu, sebenarnya yang menarik adalah Jorge Martin juga tahu dia tuh salah. Itu gitu ya. Jeng. Terus soalnya waktu akhirnya nyampe antara dia ke Parc Fermé apa enggak gitu kan. Dia sempat bingung segala macam dan bahkan pas di interview dia juga udah bilang, aku pikir aku juga bakal dapat penalti sih. Iya, tapi ternyata the blame is on me, ternyata enggak. Tapi abis itu di interview lagi, ya it's not my fault. Aku bingung jadinya. Ya kalau saya sih melihat bahwa seandainya James Stewart itu tegas, konsistensi pada saat kejadian itu langsung dicari ini bener apa gimana. Ini kan kemarin sempat malah dia ngurusin kejadian Quartararo sama Savadori dulu. Itu yang bikin orang-orang jadi marah juga. Orang itu loh. Lu ngapain ngurusin yang istilahnya tidak duel di depan? Ini kan ini menentukan podium barisan depan. Sampai Fabio Quartararo juga bilang pokoknya ini selalu salah aku. Iya, selalu salah aku gitu. Siap salah komandan ya itu Fabio Quartararo ya kan. Iya. Pasti ada sesuatu antara dia sama James Stewart. Betul. Giliran gue aja. Iya. Ada biasa aja loh itu menurut aku. Makanya lagian kalau kita melihat itu kan Quartararo nggak agresif, nggak agresif. Emang istilahnya ya lagian bukan perebutan posisi terpenting gitu loh. Nggak penting, tapi Jorge Martin iya gitu kan. Jorge Martin iya, dan itu agak lama baru di akhir-akhir diputuskan katanya long lap penalti di main race. Lah ngapain juga gitu loh. Itulah. Nah, ini akhirnya kita udah tahu ya, itu adalah podiumnya Pecco Bagnaia, Brad Binder, dan juga Jorge Martin, bukan Alex. Kita review, siapa tadi ya gitu, saking banyak kejadian, astaga ya Allah gitu. Maaf ya, manusia banyak kesalahan memang kan. Untung aja bukan Ricky Martin. Jauh banget. Pada nggak tahu pasti itu teman-teman. Boleh kita tampilkan Ricky Martin di sini? Kalau perlu ada lagunya Livin La Vida Loca. Itu klasik loh adik-adik ya kan, dia tahu Ricky Martin luar biasa. Sekarang kita ngomongin hari Minggu. Hari Minggu ini luar biasa juga. Aku nggak bilang seseru sprint race, betul. Tapi sebetulnya apa yang terjadi di hari Minggu itu adalah menggambarkan apa yang terjadi di MotoGP sekarang. Jadi kalau sekarang tuh kalian mau lihat MotoGP itu sekarang gimana sih? Misalnya udah lama nih nggak nonton gitu ya, nontonlah race di Australian GP kemarin. Itu gambaran seutuh-utuhnya MotoGP sekarang. Ducati leading jauh, terus udah gitu KTM berusaha mengejar, tapi berhubung dia memang mengcopy Ducati, ya belum nyampe. Masih ada kurangnya. Masih ada kurangnya gitu ya. Menentukan ini kan, maksudnya menggambarkan posisi yang ada di podium juga sebenarnya. Kemudian kita ngelihat Aprilia ternyata juga masih terseok-seok juga. Terus udah cakep nih sebenarnya, cuman startnya masih nggak bisa. Startnya masih dibenahin. Terus kita lihat pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha yang sangat struggling bukan buat podium tapi masuk ke top 10. Betul. Sedih banget kan. Nah itu keadaan MotoGP yang sekarang sebetulnya. Nah memang kalau ngomongin soal race hari Minggu kemarin, aku sih bilang race-nya bisa dibilang agak membosankan. Agak diplomatis banget, bosen sih sebenarnya. Cuman aku tuh justru ngelihat awalnya malah Mas Joni, wah ini sih Ducati dengan adanya tire pressure monitoring system. Betul. Ini pasti akan bikin repot karena itu yang jadi isu juga buat Pecco Bagnaia dan timnya gitu. Karena aduh nih gimana, apalagi prediksinya adalah kemarin tuh akan panas banget. Terus udah gitu ini adalah sirkuit yang ngabisin bahan bakar banget gitu. Jadi ini akan krusial banget. Aku pikir Ducati akan kerepotan. Bapak Pecco Bagnaia kagak ada salahnya kemarin. Terus yang tadi aku bilang tuh sulit untuk bikin lap time yang perfect. Di sini. Pas kemarin begitu masuk nih, dia bilang, Lucy Wiriano coba tolong jangan banyak ngomong, kamu nggak race. Lihat nih. 130, 131. Gila aku deh. Oke, Mas Pecco, aku mohon maaf. Apalah aku, ya kan? Tapi gila ya, dia tuh nggak ada salahnya loh Mas Joni. Tapi dia itu bayar, Jeng. Bayar di sprint race. Dia kalah pamor sama Jorge Martin. Dia hilang tuh, dia menang hilang aja. Semua bahas Jorge Martin ini. Wah tuh, bener. Jadi dia jadi sialan, gue yang menang tapi gue malah di balik layar. Nah, dia buktikan di balapan. Karena terlalu kontroversial dia bilang Jorge dia buktikan di balapan, dia tampil semaksimal mungkin. Ya benar tadi lap time-nya benar-benar konsisten. Dan juga tadi Jeng bilang kan, kenapa tire pressure monitoring system tidak masalah di Ducati ini? Karena lagi panas loh. Karena
Dia di depan. Posisi pertama dia makanya dari ke depan. Yang kedua adalah posisi sirkuit dari Red Bull Ring berada di cukup tinggi, 677 meter di bawah permukaan laut. Alhasil tekanannya itu berbeda dengan sirkuit-sirkuit yang di bawah di dekat pantai. Gitu. Nah makanya ada istilahnya tanda petik keuntungan si tekanan bannya itu agak sedikit diperlebar jarak mainnya. Nah, makanya si Ducati ini ban depannya aman. Oh, pantes. Soalnya si Pecco tuh bilang kan berkaitan dengan tire pressure monitoring system ini gitu. Jadi dia bilang ini emang akan jadi krusial banget. Kalau buat Aprilia tuh justru diuntungkan dengan ada regulasi baru ini. Tapi Ducati tuh repot sebetulnya. Makanya dia bilang pokoknya startnya harus bagus supaya aku tuh nggak berada di belakangnya siapa-siapa. Terutama Binder kan awal sempat nyodok-nyodok terus tuh. Makanya dari situ tadi tuh ya saya pikir nih Binder nih belajar nih. Dia kan belajar di Spanyol, di belakang Bagnaia juga kemarin di sprint race. Saya pikir wah akan disikat. Hatam nih di saat main race. Itu abis bannya dan termasuk itu juga yang terjadi sama Jack Miller, makanya dia mundur lagi. Jadi dan kemarin itu ya tahu nggak ternyata ada strategi seorang Pecco Bagnaia, makanya aku bilang gila dia pinter banget sih. Jadi bukan soal race-nya yang menarik menurut aku karena bosen, tapi strategi di baliknya. Dan dia baru bilang setelah itu. Jadi ya dia ngomong gini kan, ini kan sirkuit heavy banget on fuel. Jadi bahan bakar tuh pasti akan boros banget. Gak banyak yang paham dan gak banyak yang ngeh bahwa aku sudah melakukan strategi jauh sebelum race-nya dimulai. Apakah itu Pecco Bagnaia? Ternyata dari sighting lap. Sighting lap yang buat kita kayak sighting lap doang. Cuma ngapain sih muter-muter doang gitu kan. Tapi dia bilang, perhatiin deh, aku tuh pelan banget di sighting lap untuk menghemat bahan bakar. Kagak di blayer kan awal-awalnya. Blayer. Kalau kita kan enggak di Ducati kan, ya kan? Yang lain pada gitu. Betul. Dia bilang, perhatiin deh, aku tuh sampai aku ulang dong. Oh iya bener loh, dia pelan banget. Iya. Wah, itu jadi menurut aku kalau misalnya orang bilang, gila ya, Pecco Bagnaia tuh pinter banget sih emang. Jadi bahkan bukan saat race aja dia berstrategi. Sighting lap. Jadi dia sadar bahwa wah kemarin dia udah simulasi nih, apalagi Brad Binder nih lawan yang sebenarnya. Dia coba apa nih yang kekurangannya, makanya dia hemat banyak di sighting lap. Kemudian dia melakukan start yang sangat, saya bilang ini luar biasa karena sampai di press release Ducati itu light to finish. Aku pilih light apaan light? Oh nyalanya lampu start mati. From light to flag. Iya kan? Itu luar biasa. Dan di situ tak hanya itu juga, saya angkat topi buat Francesco Bagnaia karena... Mau bilang Franco Bagnaia ya? Ini agak ribet misalnya. Francesco Bagnaia ini kenapa? Saya angkat topi, walaupun saya nggak pakai topi ya. Karena dia menjadi pembalap yang bisa menghentikan mitos jelek sejak 2017. Di mana pole position nggak pernah menang. Betul. Ya salah satu korbannya adalah Marc Marquez, 3 kali pole position, 3-3-nya nggak pernah menang. Nah Francesco Bagnaia mematahkan hal itu. Asli. Dan dia menyamai rekor pembalap Ducati lainnya, yaitu Andrea Iannone di 2016, pole position, kemudian menang, dan fastest lap. Gila. Artinya ini emang ya no wonder kalau dibilang Red Bull Ring is Ducati track. Jadi saya rasa... Sampai dibilang apa, Lord of the Ring katanya Pecco Bagnaia. Artinya ya, dan saya rasa nih, ini udah mulai selangkah lagi dia akan mematahkan mitos baru juga. Apa? Itu pembalap yang pakai nomor 1 tidak akan juara dunia. Siapa tuh yang suka ngomong katanya kutukan nomor 1? Siapa tuh kan? Siapa ada di situ orangnya. Iya. Ini juga ya kan Nicky Hayden. Iya. Terus Casey Stoner, Jorge Lorenzo. Sampai dia gue balik ke 99. Sampai Valentino Rossi aja nggak pernah mau pakai nomor 1. Ya kan takut ya sih sebenarnya, bukan kamu aja. Pada saat Bagnaia pakai, wow. Iya, gokil ya Pecco Bagnaia. Jadi memang sebetulnya Pecco Bagnaia ini adalah perfect weekend banget kemarin. Mulai dari pole, sprint menang, race juga menang, dan ini adalah podium yang ke-50 untuk Pecco Bagnaia dari kelas Moto3, Moto2 dan MotoGP. Sampai Fabio Quartararo bilang, kayaknya menurut aku sih Pecco Bagnaia ini adalah Verstappen-nya MotoGP. Tuh kan, F1 lagi. Kalau aku kok dimarahin kalau Fabio Quartararo yang ngomong nggak apa-apa. Ya Fabio Quartararo nggak sadar tuh, bisa dimarahin sponsornya tuh. Kalau Verstappen kan Red Bull. Mereka kode banget sih Fabio Quartararo. Tapi waktu dibilangin gitu sama Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia sih bilang, enggak juga lah gitu. Dan kalau kita melihat, ya kalau umpamanya pembalap lain itu sekarang tuh gayanya tuh mirip kayak... Siapa? Franco Morbidelli. Datar aja tuh Francesco Bagnaia. Dia tuh selalu kebalik, Franco Bagnaia sama Francesco Morbidelli. Ditanya kemarin aku Alex Martin. Sama Simon Cravar tuh.
buset, mukanya saya balikin lagi kan dengan wawancara di sprint race. Datar. Jadi udah bisa mengendalikan emosi. Benar-benar. Gitu. Ya kan banyak, apalagi kejadian di Ibiza kemarin kan, udah pintar. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya. Aku juga suka waktu keadaan Jorge Martin insiden itu kan, kita lihat tuh Marco Bezzecchi, gitu ya, kayak orang Italia lah ya. Orang Italia itu kan kalau lagi marah-marah ekspresif banget. Tapi Marco Bezzecchi begitu ditanya sama media gitu ya. Jadi siapa yang salah menurut kamu? Itu bukan tanggung jawab aku dan bukan porsi aku untuk ngasih tahu siapa yang salah gitu. Ya udahlah, udah lewat aja. Wah, itu sih aku keren sih. Menurut aku cara mereka untuk bisa mendekati media dan menyampaikan pendapat mereka tuh bagus banget sekarang. Sangat matang gitu. Untuk anak-anak muda seperti mereka, kita aja yang udah muda begini emosian, ya kan? Nah, jadi ini adalah race resultnya. Pecco Bagnaia, Brad Binder ada di posisi kedua dan juga Marco Bezzecchi di posisi ketiga setelah sprint yang bikin Valentino Rossi. Coba ikutin. Ya. Bajunya sih hitam bajunya. Iya. Pas kemarin karena pakai baju putih, makanya mestinya pada sprint race kemarin bajunya putih tuh. Salah, Abang Valentino Rossi. Kamu sih. Jadi kan dua-duanya DNF gitu ya, kesel banget gak sih? Betul. Terus akhirnya dibayar total mulai dari Vietti menang. Vietti menang di Moto2. Gokil. Terus udah gitu Marco Bezzecchi P3. Luca Marini P4. Cakep. Francesco Bagnaia-nya 1. Iya, itu cakep banget. Makanya kemarin tuh, wah kalau Bezzecchi bisa nyalip Brad Binder, kemudian Marini ketiga, buset yang naik ke podium kayaknya Valentino Rossi nih. Gila sih, gila banget. Nah, kita tahan dulu karena kita mesti, aku minum dulu bentar ya. Haus loh, masih panjang. Ntar ya. Oke, kita udah minum. Turun minum udah? Turun minum kan sepak bola kita. Bisa kita ngomongin bola juga. Terus sekarang nih pertanyaan aku Mas Joni. Oke. Klasemen sementara. Sekarang Pecco Bagnaia udah 251 poin. Ada Jorge Martin di posisi kedua dengan 189, Marco Bezzecchi 183. Kalau menurut hitung-hitungan primbon aku, pakai primbon. Betul. Ini kan udah pertengahan musim. Siap. Udah setengah lah kita jalanin ya. Pecco ini udah dapat 251 poin. Maximum points kalau nggak salah 370. Artinya dia sudah 68%. Aku nampak pintar kalau lagi ngomongin angka. Pada baca. Sebenarnya ini pernah kejadian sama Marc Marquez tahun 2018. Bisa dibilang udah bisa dipastikan. Dia bener-bener udah setengah jalan 3/4 kali. Betul. Menuju gelar juara dunia 2023. Betul. Masih bisa kekejar nggak nih sama Jorge Martin, Bezzecchi mungkin? Ya dua orang ini sih kayaknya. Ya saya sih melihat dengan formnya dia kayak gini. Yang formnya kayak begini, kemudian justru yang rempong, kenapa saya bilang rempong? Ini yang dua-tiganya kan, posisi cukup jauh. Aku sama Mas Joni tuh udah lama banget, kita berapa belas tahun bareng. Sumpah ini baru pertama kali aku denger rempong nih dari ini Mas Joni baru hari ini. Luar biasa, ya kan? Oke, lanjut. Jadi yang benar-benar akan krusial adalah justru perebutan posisi kedua. Nah selama Francesco, saya agak pelan-pelan takut kembali dengan Franco. Jadi Francesco Bagnaia ini bermain lebih cantik, artinya dia akan melihat, wah siapa nih lawan yang sebenarnya. Tinggal tunjuk. Kemarin tuh saya yakin juga tidak terlalu nge-push karena sebenarnya lawan utamanya kan di belakang semua. Iya betul. Bezzecchi di belakang, Martin di belakang, hanya ada Binder. Cuman dia sadar kalau pemain bisa menang, kenapa enggak, akan menguntungkan. Iya. Nah di ronde-ronde berikutnya nggak seperti itu. Saya rasa selama Francesco Bagnaia bisa konsisten dan melihat siapa lawannya nanti di grid start, ini akan memuluskan Bagnaia untuk jadi juara dunia. Dia menjadi pembalap pertama yang nembus angka 200. Benar. Nah, sebenarnya yang menarik juga adalah Fabio Quartararo tuh pas bilang Pecco Bagnaia kayak Verstappen-nya MotoGP, dia juga bilang, pokoknya ya, termasuk Franco Morbidelli juga ngomong hal yang senada sama Fabio Quartararo. Dia bilang Pecco Bagnaia tuh ini adalah orang yang dia jago banget, dia punya skill. Dengan best bike. Betul. Tapi gak ada ceritanya motornya bagus banget, tapi kalau misalnya ridernya jelek, lo gak akan bisa juga gitu ya. Betul. Tapi dia udah punya kombinasi dua-duanya. Dia tahu dan dia percaya banget Ducati GP23-nya tuh bisa diapain. Betul. Dia feel very confident. Dia sangat percaya diri dengan itu dan itu susah. Dan dia ngerasa dia emang lagi bisa banget. Itu yang sulit sebetulnya. Betul. Makanya lawannya Pecco Bagnaia itu sebetulnya adalah dirinya sendiri. Tapi di Silverstone kemarin udah terbukti waktu dia fight sama Binder gitu. Iya.
nggak bisa nih kayaknya. Makanya. Udahlah, lepas aja gitu. Makanya kemarin tuh kalau kita melihat sebenarnya jangan biarkan Francesco Bagnaia ini langsung dapat feeling dengan motornya aja. Iya benar. Itu langsung bahaya. dikatakan langsung oleh gurunya. Rossi. Pokoknya Francesco Bagnaia itu jangan dikasih feel bagus dari mulai free practice pertama. Jangan. Pokoknya susah aja dulu sampai dia ngulik sampai kemudian dia berusaha semaksimal mungkin mengatasi motornya, ketemu. Harus dikasih susah. Karena kan waktu kita ingat di Argentina dia pole position, dia sprint akhirnya cuman salah sendiri. Padahal kagak ada lawan, kagak ada siapa, tiba-tiba godek. Crash. Nah, saya rasa seandainya tim Ducati tetap mempertahankan isinya ritme seperti ini apa yang dikatakan Valentino Rossi, udah tinggal kita pegang aja di akhir musim Francesco Bagnaia. Capricorn banget deh itu mah. Kita tuh suka dibikin susah dulu, ntar baru habis itu begitu mentok baru mikir, gue mesti ngapain ya. Jadi kalau pepatah yang sering banyak di media sosial itu proses tidak mengkhianati hasil. Anjir. Oke banget ya dia, cakep. Tapi sebenarnya ya Pecco Bagnaia ini juga menurut aku bukan hanya dia fokus ke dirinya sendiri. Jadi dia sempat ditanya juga, jadi apa masalah Enea Bastianini? Kenapa sih gitu? Betul. Nah dia bilang, ini secara fair ya, kalau aku bilang GP23 itu memang tidak mudah seperti GP22 yang udah terbukti. Tried and tested, it's a winning bike, udah pasti gampang dipakainya segala macam. Tapi Enea Bastianini sebetulnya bukan salahnya dia. Satu, emang dia cedera. Yang kedua, GP23 itu memang lo harus mikir. Jadi nggak bisa yang dah gampang set gitu, itu GP23. GP22. Tapi kalau GP23 itu susah banget. Dia bilang lu mesti mikir banget dan untuk dapat feel itu lebih susah daripada GP22. Baik kan dia? Satu hal lagi sebenarnya ada alasan lainnya ya karena kan kru chief dia bukan yang kemarin, yang notabene waktu tuh kawin banget ya dia ya. Gribola kan istilahnya yang bawa dari awal GP Desmosedi GP itu dari yang belum apa-apa bersama Dovizioso akhirnya berhasil. Sebenarnya Enea Bastianini ini udah kayak ketiban buah nih, asik nih. Sayangnya dia harus hengkang ke KTM. Makanya tadi dia bilang Bezzecchi ganti tim bukan berarti pilihan yang lebih baik. Betul. Nah terus best moment nih sekarang. Sebelum kita tutup segmen ini. Menurut Mas Joni apa? Banyak sih sebenarnya. Banyak banget sebenarnya. Ya kalau saya sih ya Marc Marquez yang finish ke-12. Oh iya, itu adalah jadi dia best moment I am. Dia bilang katanya ini agak lucu sih sebetulnya, tapi untuk pertama kalinya di musim ini aku dapat poin di hari Minggu. Portugal dia DNF, kemudian cedera, terus di Prancis godek, di Italia kebuang, terus di Sachsenring ya agak cedera. Di sini kan? Ya akhirnya dia istilahnya menahan egonya untuk tampil epic. Dapat poin. Duelnya juga duelnya sama Morbidelli, sama Zarco, benar-benar seru gitu. Pokoknya dapat poin. Iya benar. Itu kemarin Franco Morbidelli juga bilang sebenarnya MotoGP itu sekarang udah mirip F1 lagi. Tapi dia ngomong Franco Morbidelli bukan aku, sumpah. Jadi Franco bilang kan, fight-nya MotoGP itu sebetulnya kenapa dibilang kayak F1? F1 tuh juga F1 malah Verstappen udah dane gitu udah langsung jauh banget gitu. Bisa overlap dia kadang-kadang. Apalagi kalau di belakangnya Haas, ya kan? Tim Haas tuh udah bisa overlap. Tapi kalau misalnya MotoGP kemarin yang terjadi adalah juga di midfield itu juga fight-nya gila. Betul, istilahnya perebutannya, waduh gue mesti dapat satu pun nih berharga. Di duel. Gak pernah terjadi sebenarnya di MotoGP ya kan, baru sekarang nih gitu. Dan nih midfield battle nih juga seru ternyata gitu kan. Antara Morbidelli, ada Quartararo, ada Marc Marquez. Seru banget. Itu aja. Kemarin tuh ya pada saat Bagnaia udah 5 detikan sekian ngambil biru, satu ngeliat ke bawah cuma ngeliatin di mana Marc Marquez, di mana Morbidelli, di mana Quartararo. Bener. Terus kalau aku satu lagi ya. Aku Zarco ketemu sama fans anak-anak kecil. Lucu banget ya ampun. Ini aku baru ngeliat, aku selalu tuh seneng ngeliat rider MotoGP dengan sisi yang berbeda. Kemarin tuh di Instagramnya Prima Pramak, jadi ada si Johan Zarco tuh lagi berdiri, terus ada anak-anak kecil menggunakan topi gitu kan, terus minta dicium Zarco-nya gini. Ya Allah gemes, Zarco. Tapi dia tuh kan emang orang yang sangat menyenangkan sebetulnya ya, dan apa adanya lah gitu. Satu lagi, Joni. Ya itu. Aku mengharap kamu memilih ini loh. Pasti. Sama nggak kita coba? Ya ngapain jauh-jauh dari Tafulia? Kode. Udah sampai kemudian Sabtunya jadi tukang ojek. Sampai nyasar, tutup muka karena dua-duanya gagal. Kemarin paling lebar senyumnya. Pak Bos turun tangan. Pak Bos luar biasa ya. Jadi ini yang kalau
aku juga belajar dari seorang Valentino Rossi. Valentino Rossi itu kan sebenarnya lebih dari seorang legend MotoGP. Dia tuh pebisnis yang sangat handal juga. Makanya aku pun juga terinspirasi untuk berbisnis gara-gara Valentino Rossi. Iya. Udah nggak race lagi nggak masalah, duitnya tetap banyak. Nah makanya kemarin itu dia menunjukkan bahwa sebagai bos tuh dia turun tangan banget. Satu itu. Ke Marini, ke Bezzecchi, terus udah gitu, wah semuanya tuh pokoknya diurusin gitu, ya kan? Sampai ya, keren sih. Sampai anaknya mogok, udah deh sama gua naik motor meskipun nyasar. Meskipun kemana tadi pedok ya? Jack Miller sampai ketawa-ketawa. Itu sih mana ambil jatah orang aja. Satu lagi ada bonus karena kemarin juga ada Dani Pedrosa. Jadi Dani Pedrosa tuh sempat ngeliat juga kan, dia jadi ngeliat KTM lagi belok terus dia ngeliat. Dia memberikan anggukan tanda setuju gitu ya, meskipun Miller bannya abis. Tapi aku juga sempat ngeliat ada foto yang beredar di sosial media dia sama Valentino Rossi. Jadi kayak lagi ngeliatin apa ya. Itu emang, gitu, ya kan? Emang itu istilahnya kalau mau sampai kejadian kemarin Pedrosa mau ke Yamaha, itu dream team tuh. Rossi dan Pedrosa di tim satelit Yamaha. Asli. Ya udahlah nggak apa-apa. Abis ini kita mau ngasih tahu kalian sesuatu dulu. Tapi jangan kemana-mana ya. Kita lihat yang ini dulu. Lihat yang ini. Yuk. Sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir. Segmen terakhir ini penting nggak? Penting sekali dong gitu. Meskipun kita break ya seminggu ini ya. Nggak ada. Karena race-nya baru ada lagi minggu depannya lagi. Awal bulan. 1 sampai 3 September di Catalunya. Ini juga seru nih karena ini salah satu sirkuit yang aku suka banget. Karena ini semua bisa gaspol gila-gilaan. Jadi even Aprilia pun. Nah ini bisa. Aprilia nih. Ini bisa. Bisa banget. Kalau startnya nggak jelek. Setuju. Ya sia-sia loh Marc Marquez sampai Maverick Viñales. Banyak M-nya sih. Tapi iya benar itu aja. Sebenarnya kalau di Catalunya, Mas Joni melihat kan kemarin di Red Bull Ring, kita udah lihat nih 4 pabrikan ada di top 10 waktu hari Jumat. Di Catalunya mungkin kurang lebih akan bisa seperti ini juga nggak? Bisa seperti ini dan ya saya sih harapannya ya Yamaha bisa memberikan istilahnya comeback terbaik nih. Jangan sampai iya benar. Karena ini sirkuit kan bener-bener yang epic banget buat Yamaha. Bagaimana duel Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo. Kemudian favorit aku duelnya di sini nih. Kemudian Quartararo yang ninggalin, yang sampai dikejar-kejar sama Valentino Rossi. Saya harapkan sih ini akan menjadi ya titik comeback lah buat Yamaha biar istilahnya bisa meredam nih yang lagi mutung nih Quartararo. Gitu bisa, orang kemarin di Red Bull Ring aja Quartararo bisa kok 129 ya kan bisa harusnya bisa. Nah. Jangan lupa juga, aku mau ngingetin lagi karena kita udah semakin dekat. Ini kan artinya sudah 1,5 bulan lagi Mandalika. Bulan Oktober ya? Iya kan, 13 sampai 15. Jadi kalian kalau misalnya belum beli tiketnya, selamat ya. Berjuang karena makin susah. Tapi teman-teman di Ducati Indonesia masih punya paketnya. Seperti biasa ini ada 3 paket. Jadi ada yang Grandstand Package itu 3,5 juta. Ada VIP Box Package. Ini harus sih, karena kalau misal kamu pengen lihat kegiatan di pedok tuh kayak apa, pit lane walk segala macam, itu dapat yang ini. Komplit nih? Iya dong. Kan kalau kita sih udah pernah, sombong. Tapi itu seru banget beneran deh, kalau kalian tuh anak motor ya, sebagai amot tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Iya dong, gila. Saya angker. Apa tuh? Anak kereta. Zaman kapan tahu? Bapak-bapak maklumin aja ya kan. Kayak nggak ibu-ibu di sini. Jadi kalian ada juga yang paket mau lebih sultannya lagi mau naik private jet. Aku ada meeting hari Senin. Aku mau pulang hari Minggu malam. Oh boleh. Tenang, Ducati Indonesia tahu banget gitu kan. Mungkin ada sultan-sultan yang lagi nonton Pedok Talk. Agak aneh sih nonton Pedok Talk. Ya kan? Selain boleh endorse aku, ambillah paket Ducati yang private jet package. Kalau misalnya jadwalnya padat, datang aja pas race, hari Minggu malam langsung pulang dianterin, ya kan? Ya Allah Mas Joni nggak kebayang sih kan naik private jet. Ya, bukan kayak dari sini ke Blok M gitu. Enggak, naik pesawat sendiri, luar biasa. Terus jangan lupa juga buat kita harus beli tepuk tangan dulu. Ini kalau ada efek konfeti sama editor aku yang aku kasih nih buat Mas Joni. Karena prediksi dia kemarin waktu di Austrian GP itu bener semua. Gokil, mulai dari Aprilia. Bagus sih, tapi latihan doang. Terbukti. Terus apa? Pecco Bagnaia terbukti. Brad Binder terbukti juga. Gokil banget, Bezzecchi juga loh. Itu sampai aku, wah gila sih Mas Joni. Ini harusnya menjadi ambasador MotoGP guru juga nih. Iya kan? Nah sekarang kalau misalnya Mas Joni
bikin prediksi lagi. Ini untuk segmen khusus MotoGP Guru. Kalau kalian belum ikutan, dengerin ya sekarang karena dia biasanya jarang salah. Oke, kita mulai ya, kita belah satu-satu ya gitu. Satu, yang pertama adalah practice. Yang tercepat FP1, FP2 practice. Untuk yang Catalunya saya bisa lihat ini pasti bukan Ducati. Bukan, Aprilia pasti. Yeah. Aprilia dan mungkin ya akan sedikit efek Quartararo efek nih. Hah? Quartararo efek? Yamaha bisa memberikan hasil ya lumayan bagus lah. Tapi di praktis? Di praktis. Ya kayak kemarin kan juga agak cukup bagus. Iya. Nah di saat hari Sabtunya. Sprint? Pole dulu dong. Pole dulu. Poleman dulu, poleman. Pole saya bisa pilih Aprilia bisa. Vinales atau Alex? Ya, Vinales kayaknya. Vinales ya, oke. Terus sprint winner? Sprint winner, sprint winner aja deh, siapa? Alex Espargaro. Wih, tuh kan, aneh ya jawabannya dia. Ya karena kan ini nggak, kemarin kan dia sempat kejadian, ingat nggak? Yang dia, udah oh iya itu di Catalunya bener. Dia udah mimpin. Masih satu lap lagi. Satu lap lagi ternyata. Loh kenapa? Alex Espargaro. Kira-kira ada masalah engine atau apa, nggak tahu ya, salah. Saya rasa. Termasuk masih Morivola juga. Kenapa nih? Dan bahkan nih untuk mengakomodasi Alex Espargaro menuntaskan kemenangan nanti dia ini, kan diganti pitboardnya. Kan kalau kemarin-kemarin kan di kecil, gede, udah gitu sistemnya beda kan. Pakai plus ini ntar mundur seperti yang normal biasa. Saya supaya rasa menghindari kesalahan itu. Alex Espargaro bisa. Tapi kalau umpamanya di race-nya tetap saya kayaknya ke Pecco Bagnaia. Kalau kata Nick Harris sih di MotoGP Guru ya, kalau kalian nonton konten-kontennya tuh di YouTube, setiap kali, jadi kan host itu Greg Haynes, Nick Harris, terus kadang-kadang ada tamunya tuh kalau Nick Harris kan yang absolutely flying. Absolutely flying. Ya, itu khas banget. Jadi mereka tuh bikin kayak gini juga, prediksi kayak kita gitu kan. Terus biasanya kalau salah satu dari mereka ada yang bilang, oke, so for the race winner, I pick. Ya maaf deh, semua pasti gitu. Karena sama Nick Harris suka dikatain bosen, Pecco Bagnaia bosen, gak seru, gitu-gituin. Jadi seru sih, kalian juga harus lihat YouTube-nya MotoGP Guru. Itu seru banget juga, jadi bisa dikombinasikan prediksi dari Mas Joni sama dari MotoGP Guru. Jangan lupa ya, pokoknya buat ikutan liganya Pedok Talk di MotoGP Guru dan harus like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya untuk channel ini supaya kalian nggak ketinggalan gosip-gosipnya, oke? Jadi sekarang pokoknya aku juga masih punya 100.000 subscriber loh ngomong-ngomong, masih nambah terus. Jadi ayo disebarin ke teman-teman yang lain dan pastiin kalian harus ikutan channel ini karena aku mau main-main ke Mandalika loh, sama teman-teman Ducati Indonesia loh. Mau ngapain aja? Makanya nyalain notifnya. Terima kasih Mas Joni. Sama-sama Joni. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Sampai ketemu, sehat-sehat ya, bye.